Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acaria Mika Putri Pratiwi dari Lokal 4A Manajemen Keuangan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 5041813 akan menjelaskan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai 13. Materi kelompok 1 yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian laporan keuangan adalah salah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik. Sebuah laporan yang tidak rapi atau tidak konstan akan memberikan beberapa masalah yang mungkin bisa membuat bisnis terkena masalah besar terkait laporan maupun kebocoran aset yang sangat merugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan berikut adalah pihak-pihak yang bisa mendapatkan laporan keuangan. 1. Pemberi pinjaman atau kreditor. 2. Pemasok atau supplier. 3. Manajemen perusahaan. 4. Investor. 5. Pemerintah. 6. Pelanggan atau konsumen tetap. 7. Karyawan. Dan yang terakhir masyarakat. Neraca atau posisi keuangan. Neraca menunjukkan posisi kekayaan sebuah perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal perusahaan pada waktu. Materi kelompok 2 yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Komponen-komponen laba dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan dan keuntungan. Kedua, beban dan kerugian. Jenis-jenis laba dibagi menjadi 4, yaitu ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Yang kedua, yaitu perusahaan modal. Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan modal. Fungsi laporan modal yang pertama adalah membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio, ekuitas, dan modal usaha lainnya. Yang terakhir, pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Objek pajak penghasilan biasanya diterima atau diperoleh secara teratur. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, penghargaan, laba usaha, dan materi keuangan. Arti penting dan penggunaan analisis. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh kerugian. Atau kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hubungan volume, biaya, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya total, dan pendapatan total dan laba. Analisis break-even point. Analisis break-even point adalah suatu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Alat ini membantu mereka memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan interaksi antara 5 elemen, yaitu harga pokok volume, tingkat aktivitas biaya, total biaya, dan bauran produk yang dijual. Materi kelompok 4 itu rasio keuangan. Pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Rasio keuangan utama yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan.
Yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Rasio aktivitas adalah rasio yang melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta pembayaran bunga arus hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban tetap lainnya. Yang terakhir adalah rasio pasar. Rasio ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Materi kelompok 5 yaitu tentang modal kerja. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. B. Konsep dan jenis modal kerja. Konsep modal kerja yaitu dibagi menjadi 3, konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. C. Pendekatan modal kerja. Manfaat modal kerja yaitu mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Materi kelompok 6 yaitu analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja yaitu jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan. Sementara modal kerja ialah selisih antara aktiva lancar dan lancar. Analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembagian pembiayaan menurut sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan investasi. Materi kelompok 7 yaitu motif memegang uang kas dan anggaran kas. Motif memegang uang tunai dibagi menjadi 5 macam, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi adalah motif atau alasan utama mengapa orang memegang atau menukar uang. Motif berjaga-jaga adalah motif yang dilakukan seseorang untuk pengusaha mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan atau hal-hal yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Motif spekulasi adalah motif yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara spekulatif dengan berharap pada masa depan saat nanti harga barang atau jasa tersebut termasuk surat berharga saham dan lainnya akan turun atau jadi lebih murah. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas secara lebih rinci beserta perubahan-perubahan dari waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun berupa pengeluaran kas. Materi kelompok 8 yaitu manajemen kas yang efisien. Manajemen kas adalah sistem pengolahan kas perusahaan agar tersedia kas perusahaan yang memadai, tidak terlalu banyak, atau agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Manajemen kas atau pengolahan kas merupakan salah satu fungsi manajemen dalam merencanakan pengendalian kas. Saldo kas optimal atau Baumol dan Miller. Yang pertama yaitu model persediaan, model Baumol. William Baumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan apabila perusahaan memiliki saldo yang kas yang sangat tinggi. Perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan investasi yang lain yang lebih menguntungkan atau sebaliknya. Asumsi Miller dan Orr. Yang pertama, aliran kas harian random
dan sulit diramalkan. Yang kedua, tren musiman dan tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. Dan yang terakhir, struktur tingkat bunga flat dan tingkat bunga tidak berubah. Materi kelompok 9. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayaran tidak diterima sekaligus di mana laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Pengertian omset adalah total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan produk atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Total pendapatan tersebut belum dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Cara meningkatkan omset dengan penjualan kredit adalah salah satu caranya dengan teknik dalam meningkatkan omset penjualan dengan penjualan secara tunai atau kredit. Tujuannya dari penjualan kredit untuk mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan dengan melakukan penjualan secara kredit berarti perusahaan tidak hanya menerima uang secara tunai. Dalam transaksi penjualan terdiri juga perusahaan menanamkan modal dalam bentuk piutang. Maka untuk meningkatkan omset penjualan secara kredit tersebut diperlukan sistem-sistem pemberian kredit yang efisien dan efektif dalam memperoleh laba yang optimal. Materi kelompok 10. Risk Return Trade-off. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawan dari yang diinginkan dalam industri keuangan pada umumnya. Terdapat suatu jargon-jargon, artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dan hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Model yaitu secara standar deviasi dan varian. Return dari suatu investasi dari pengaruh oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan jika dalam investasi obligasi seperti kinerja perusahaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar perusahaan. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kondisi makroekonomi. Kebijakan piutang. Piutang maupun pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun secara kredit oleh perbankan. Materi kelompok 11 yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis, untuk dijual tanpa perubahan bentuk atau untuk diproses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur sehingga mempunyai nilai dan bentuk baru kemudian dipasarkan. Jenis-jenis persediaan ada 3. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan, 2 persediaan manufaktur, dan yang terakhir persediaan. Materi kelompok 12 yaitu manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Pengertian persediaan yaitu persediaan adalah barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan yang masih tersedia dan masih belum terpakai sama sekali. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Model-model persediaan optimal. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Materi kelompok 13 yaitu sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Itu pendanaan jangka pendek dibagi dua, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah pendanaan yang berubah secara otomatis dan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Sedangkan pendanaan tidak spontan yaitu pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat
perusahaan. Bentuk sumber pendanaan spontan dan tidak spontan bagi kedua yaitu pendapatan spontan dan pendapatan tidak spontan. Pendapatan spontan adalah utang dagang rekening-rekening akurat, utang dagang timbul karena adanya perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Pendapatan tidak spontan yaitu pinjaman kredit berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank, factory, anjak piutang, dan persediaan. Sekian dari saya, terima kasih.